Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin. Thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin, khususan ila ruh mu'allif hadzal kitab al-mubarak. Anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi, wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa qala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Para jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhsinin yang dimuliakan Allah, para asatizah, para guru yang Allah fakir muliakan, semoga senantiasa Allah berikan kita nikmat sehat wal afiat. Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita mudah semua urusan, Allah berikan kita rezeki yang berkah, Allah berikan kita anak yang soleh dan solihah, dan Allah wafatkan kita husnul khatimah, hati yang istiqamah. Siap ngaji? Siap ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fil ghusli. Ini bab menjelaskan tentang ghusl, mandi. Mandi junub. Numpang tanya, yang hadir di sini semua udah mandi semua? Udah mandi semua? Kok ada bau cuka ya? Mandi junub. Ya memang begitu kalau namanya fikih mah. Air lagi, air lagi. Main air lagi, air lagi. Biarin dah orang mau kata udah ke Apollo, udah ke Pluto, udah kemana-mana gitu. Udah orang bulan masih main air aja, kagak apa-apa. Kita menamanya orang bodoh, artinya main air aja. Sebab waja'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Allah jadikan segala sesuatu dari air itu segalanya hidup. Kemudian sumber daripada thaharah itu adalah air. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, perkara mandi junub ini menjadi satu pertanyaan nanti di dalam kitab Tazkirahnya Imam Al-Qurtubi. Allah Subhanahu wa taala beliau menukil satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kasih gambaran dulu ya, betapa pentingnya hati-hati. Setelah wafatnya seorang anak manusia dari alam dunia, maka dia al-intiqal, dia akan pindah ke alam barzakh. Kita bakal mati nggak nih? Ente udah ngopi belum? Assalamualaikum. Kita bakal mati kayak gini. Orang kaya mati nggak? Orang miskin mati nggak? Pejabat, artis, ustad, belakangan. Nanti tinggal tahlil siapa?
Tapi mati juga ya. Semua pasti mati. Nah ini setelah wafat seseorang anak manusia akan masuk ke alam barzakh, wasatun bainad dunya wal akhirah, pertengahan antara dunia dan akhirat. Singkat aja ya, waktunya kebatas. Masuk alam barzakh, alam kubur. Akan kemana lagi saudara roh kita? Yaumul ba'ats, hari dibangkitkan dari alam kubur seperti tumbuh-tumbuhan musim semi pada naik dia. Yuqasuna ilal mahsyar, kemudian digiring arwah-arwah manusia ke padang mahsyar. Padang mahsyar ini nama lainnya adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Itu padang mahsyar. Habis padang mahsyar ke mana? Yuqasuna ilal hisab, arwah manusia akan dihisab. Dihisab amalannya, wabil khusus hisab rokok. Bukan berarti rokok haram, bukan, masing-masing aja deh ya. Tempo hari ada orang, iya jenggotnya so aspal. Aduh ente munafik Ustaz, dikata begitu. Emang kenapa mbah? Emang kenapa? Ente ngomong dalil Quran, dalil hadis, ente masih pakai ente masih konsumsi kencing setan, kencing iblis. Apaan kencing iblis ini? Itu ente tadakhin, mamnu tadahina. Enggak boleh kita ngerokok di sini. Jadi rokok tuh kencing setan. Jadi yang ngerokok ngisep kencing setan. Aneh begini aja dah. Aneh gak usah pakai dalil begitu mah, gak usah pakai dalil. Punten mohon maaf. Ini tips kita di dalam hidup bersosialisasi di masyarakat di mana saja. 100% kita meyakini pendapat kita benar. Saya ulang sekali lagi. 100% kita meyakini pendapat kita benar, idealisme kita benar, hak Anda. Tapi jangan maksakan orang lain untuk seperti Anda. Dewasalah di dalam khilafiyah. Saudara, paham? Nah, sekarang antum bilang rokok haram. Ya urusan ente, jangan nyalahin yang lain. Mana dalilnya? Anda usah pakai dalil dah. Anda cuma punya guru aneh di kampung aneh, namanya Muallim Syafi'i Azami. Kalau kagak ngerokok, kagak bisa ngajar. Aneh ikutin dia aja. Ada musnidud dunya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau ngerokok, bukan cubang-tibang ngikut ngerokoknya, bukan. Tapi itu satu ilmul hal. Ahli hadis, ulama besar. Ini dia. Al-jahil la yufiduhu tatwil walau tuliyat alaihi Taurat wal Injil. Punten mohon maaf. Ini kata syair orang-orang Arab. Kalau orang jahil itu gak usah pakai panjang-panjang kalam. Kita timpahin nama Taurat, Injil, Quran, emang dasar teka hatinya. Udah biarin aja, kasih aja yang biar kosong udah. Suruh mandi maksudnya. Paham ya? Tuh, yaumil hisab, dihisab nanti amalan kita. Tuh, yang kecil dihisab, yang besar dihisab. Begitupun amalan baik kita. Singkat lagi, langsung masuk ke yaumul mizan. Habis dihitung, ditimbang amalan kita. Ditimbang amalan kita. Kalau doyong ke kanan, berarti ashabul yamin, golongan kanan. Artinya insya Allah berkah, insya Allah langsung masuk ke sirat. Kalau doyongnya ke kiri, ashabus shimal, doyong ke kiri, masuk dulu ke neraka. Kalau selamat, langsung. Kalau nggak selamat, dipesor dulu, dipepes dulu, sampai nyosor. Pesor namanya tuh. Langsung ditarik lagi, masuk ke as-sirat. Nah ini jamaah. Kalau dulu kita tahu as-sirat itu jembatan Shiratal Mustaqim. Iya, betul nggak? Tuh ada jembatan Shiratal Mustaqim. Anda bilang, Anda ngaji 20 tahun sampai S3 sekarang di Institut Ilmu Al-Quran. Nggak ada tuh temuin jembatan Shiratal Mustaqim. Ya kalau ada Shiratal Ladzina Maghdubi alim. Ya, kagak ada. Yang ada begini, makanya kalau ngaji kudu tuntas. Jangan comot-comotan. Akhirnya kagak matang di fuun. Coba itu kata guru saya itu ke Ibu Nyamin di Kelapa II.
Jadi beliau memberikan ilustrasi begini. Buah duren. Duren itu kalau jatuhan, matang di pohon, dia jatuh. Biar kata satu tuh di semak belukar, orang sekampung nyariin, wangi dicari. Makanya ada duren jatuhan, kan gitu kan. Tapi kalau duren belum matang di pohon, mohon maaf, ditarik gitu, manis juga diempos, tapi kan itu biasa. Jadi kalau ada jadi manusia luar biasa, manusia lebih daripada yang lainnya, matang di pohon, biar sabar, biar Allah yang matengin kita. Nah ini juga begini, jembatan Shiratal Mustaqim buat teneng kone. Assalamualaikum. Sedoyo kata sebutan ini. Yang ada itu terakhir, fase terakhir sebelum masuk surga dan neraka, namanya as-sirat. Satu jalan yang begitu panjang, panas, ribuan penantian setiap seorang anak manusia tanpa alas kaki, tergantung amalan kita. Maka sepanjang jalan perjalanan di situ ada 7 jembatan, begitu, bukan jembatan Shiratal Mustaqim, as-sirat namanya. Nah ini nih kaitan dengan hadis ini, dengan kajian kita. Jembatan yang pertama ada malaikatnya beda-beda. Malaikat yang pertama, saudara, malaikat pertama itu nanya Ustaz Sulaiman tentang syahadatain. Berarti Islam enggak? Gitu ya. Kalau Islam, Anjing Masud. Yang kedua ditanya tentang sholat. Sholatnya lempeng enggak? Lempeng. Tapi kan malaikat kagak bisa dibikin PK, enggak. Memorinya, tombolnya, Danar bin Abdullah, Danar. Entak wek. Wah, kacau nih. Kenapa emang? Bokis ya. Lu dikata lempeng, sekarang lempeng, dulu penyak-penyok. Lagi akil balik, masih banyak sholat yang bolong-bolong, masih banyak sholat yang belum dikodok. Lempengan kemarin dikit, rajin sholat, lagi seneng doang, lagi susah doang, seneng, beres lagi urusan. Nih dihitung semua. Jadi kalau sholatnya bolong-bolong, siaplah akan sekamar dengan sundal bolong. Nauzubillah min. Dikodok. Berarti kalau bolong-bolong kagak rapi, nyemplung dulu ke neraka sakor. Neraka sakor khusus untuk orang yang sholatnya kagak rapi atau nunda-nunda sholat keluar daripada waktunya. Neraka sakor. Baik-baik namain anak, jangan Abdul Sakor, jangan. Abdul Syakur masih cakep, Abdul Syakir cakep, Abdul Syukur cakep, jangan Abdul Sakor, jangan. Panas mulu hawanya. Saudara, ditanya yang kedua tentang sholat, jembatan yang ketiga tentang puasa, jembatan yang keempat tentang zakat, jembatan kelima tentang haji dan umroh, jembatan keenam ditanya tentang ghuslil janabat. Ditanya seorang anak manusia tentang mandi junub, bukan ditanya ente berapa ente sedekah setiap Jumat, ente punya tabungan untuk akhirat berapa, ente berapa kali hatam Quran, ente berapa kali haji umroh. Enggak. Mandi junub ente bagaimana? Kenapa ditanya mandi junub? Kenapa bukan wudu? Kenapa bukan guru-guru kita? Saudara yang saya muliakan, semua manusia akan melewati fase ini. Makanya kudu hati-hati kita. Wudu tidak akan sah, karena wudu mengangkat hadas kecil. Hadas kecil tidak akan terangkat tanpa ada hadas besar. Hadas besar dulu diberesin. Makanya ilmu mandi junub bukan kudu pakai sampo. Zaman Nabi nggak ada head and shoulder. Ceplosan nyebut merek. Live ini live TV meledug. Kan begitu. Ada orang kalau kagak mandi junub, kalau kagak pakai sampo kurang afdol, kagak sah katanya. Tukang samponya pulang kamu seminggu lah kepet kagak ngaji. Ada aja. Heran gua. Saudara yang dimuliakan Allah, lihat perhatian. Satu aja nih, satu aneh bahas ya. Cuma 2. Rukun mandi janabat. Niat
niat mandi junub. Niatnya bagaimana caranya? Ternyata nawaitul ghusla rafil hadasil akbar, itu bukan niat, talafuz bin niat. Lalu niatnya di mana? Tempatnya di hati. Kapan? Iqtiran, bebarengan ketika air pertama kali jatuh ke tubuh kita dalam hati. Ya Allah, saya niat mandi junub atau mandi untuk angkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Rukun yang pertama niat. Yang kedua ta'mimul ma ala jami'il badan, meratakan air ke seluruh tubuh. Saya ungkap satu saja sudah. Kalau laki-laki mandi junub pakai shower kayak di kampung saya itu, padasan kan, itu nggak masalah. Tapi istiqra ulama, kalau perempuan mandi junub dari awal sampai akhir dalam kondisi diri, kan saya ada kajian sama kawan-kawan artis di Menteng gitu ya. Jadi ada, saya nggak usah sebutkan siapa, karena beliau masuk di medsos kita. Dia setiap ini, suka ikut kajian. Jadi umurnya itu udah 50-an. Jadi selama mandi junub emang dia nggak pernah kenal ciduk gitu, katakan gitu ya. Apalagi empang, cubluk, apalagi. Jadi mandi pakai shower. Ngomongnya kudu tipis shower. Jadi nggak pernah ya. Makanya makan roti dulu kalau mandi. Nggak pernah itu mandi junub jongkok, nggak pernah pasti diri mandi shower. Saudara yang dimuliakan Allah, wabil khusus wanita untuk meratakan, nih ngomong ngaji nih, bukan yang ngomong parno, bukan, kudu paham. Yang namanya perempuan itu tidak akan ta'mimul ma'ala jami'i badaniha, tidak akan merata ke seluruh tubuhnya, lekuk tubuhnya, semua rongganya tidak akan. Wabil khusus punten fi farjiha, di dalam farji wanita itu tidak akan merata air ketika mandi junub, kecuali yajibu alaihin ayyaqaudna, wajib bagi mereka untuk duduk jongkok, kalau bahasa kita cebokan dalam kondisi mandi junub baru ngerata. Kenapa? Istiqra ulama, kata ulama, karena lafaif farji wanita itu banyak lipetan. Pulang periksa istri kita, ada ngelipetan. Assalamualaikum. Ini ngomong kan ngomong fikih. Udin Badur. Ya udah kawin aja tuh. Maksud saya begini jamaah, maksud saya. Kenapa tuh ketika jembatan ke-6 ditanya sama malaikat tentang mandi junub? Karena bahasa kasusnya ada seorang suami udah masuk surga, tapi swarga nulut ngerokok katut. Sedaya ngertos badan iki. Kula ulang yo. Sedoyo apa tadi? Bodo amat ya. Orang udah ngapalin tadi. Begini nih. Ya Allah. Ya sudah ya. Besok udah pakai belangkon gitu. Jadi intinya suami masuk surga, istri ngikut, tapi belum tentu suami di surga, istri ada di surga. Ketika istri masuk neraka, maka katut bisa ketarik suami karena nggak pernah ngajarin mandi junub istrinya. Itu maksudnya. Jelas ya. Nah, tangga ini saudara tentang mandi janabah. Nah, jembatan yang ketujuh kata Imam Al-Qurtubi dalam tazkirahnya, banyak kata beliau manusia yang gak selamat lewat jembatan yang ketujuh. Apa sebabnya? Berat. Kok bisa berat? Karena ditanya oleh malaikat yang ketujuh, an zulmin nas, dari zalim kepada manusia. Ya Allah, uang banyak boleh nipu, kaya dagang, ngurangin timbangan, ngurangin takaran. Yang masuk perut bini, perut anak, harta-harta yang syubhat. Kan kita khawatir. Makanya ini media taklim ini mudah-mudahan bisa menjadi rem cakram kita. Yang salah, alhamdulillah mudah-mudahan jadi benar. Yang kebablasan masuk ke relnya lagi.
Saudara yang dimuliakan Allah, mandi junub ini. Kita siap main air lagi? Siap main air lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mujibuhu sittah. Yang mewajibkan mandi janabat itu 6. Al-awwal ilajul hasyafah au qadriha min maqtu'iha fil farj. Masuknya hasyafah atau sekedarnya. Paham gak nih sekedarnya? Hasyafah tuh paham gak hasyafah? Hasyafah, Assalamualaikum. Hasyafah itu helm pada alat vital kita. Helm tuh helm. Helm tahu helm? Pakai langgar dah. Tahu pukulan bedug. Nah itu helmnya tuh, itu namanya hasyafah. Yang dimaksud au qadriha atau seukuran hasyafah, mungkin nanti akhir zaman atau sekarang ada orang kagak punya helm, rata gitu kayak timun. Pernah dibahas dalam satu kitab. Wajib ketika membasuh tangan ilal mirfaqain sampai siku. Jelas ya? Kita kalau wudu wajib kita basuh ilal mirfaqain sampai siku. Dibahas sudah di dalam kitab Al-Muhazzab Imam An-Nawawi, itu bagaimana kondisinya seandainya ada seorang memiliki tangan tapi nggak ada siku, nggak punya siku. Paham nggak maksud saya? Jadi mohon maaf ya, jadi tangannya lempeng aja gitu kayak babagi ke sawah. Bukan nyalahin Tuhan, bukan membeda-bedakan, tapi ini hitam di atas putih. Inilah fikih, batal atau tidak, sah atau tidak. Bukan kita menyalahkan Tuhan. Takdir Allah ya terbaik bagi Allah. Nggak ada istilah Allah zalim, nggak ada. Semuanya keadilan Allah. Punten. Dalam kajian kita, kalau ada imam yang cadel, mohon maaf, makmumnya nggak cadel, nggak sah sholatnya. Saya ulang ya, imamnya cadel, makmumnya nggak cadel, nggak sah sholatnya. Kalau kita balikan kan bisa aja. Aneh cadel bukan maunya gua. Kalau gua mau, gua pengen kayak lu pada. Dari sononya, nggak boleh begitu dong. Hak asasi manusia. Sampean boleh ngomong begitu. Tapi kalau fikih jelas. Ini bukan menafikan. Inilah hitam di atas putih. Jelas. Kalau ngomong begitu ya. Makmum nggak cadel, imamnya cadel, nggak sah. Tapi imamnya cadel, makmumnya 100 cadel, sah, kampung cadel. Itu kan fikih namanya, bukannya bilhafili, bukan. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Nah sekarang ada orang nih nggak ada sikunya, orang nggak ada sikunya. Ya kan contoh nggak ada sikunya lah. Kalau umpamanya dia wudu kagak ada siku, batas pakai apa kan begitu. Paham nggak? Ala qadri yadil mu'tadil, seukuran tangan orang yang normal. Contoh umpama Ustaz Said ke dia, umpama nggak usah contoh, tangan saya nggak ada sikunya. Ustaz tolong Ustaz, ukur tangan aneh sebelah mana? Kan nggak ada sikunya, antum ada. Pas siku antum jatuh di mana nih? Nah sampai situ tuh batasnya. Paham gitu? Paham nggak? Sekarang orang dia punya tokek langgar kagak ada helmnya, rata kayak timun suri. Ini contoh kan kudu biar ente paham maksudnya. Ada kasih gambaran dulu kan, lu namanya jauh pikiran lu mah. Jadi gue deketin dulu gitu. Au qadriha atau sekedarnya hasyafah bagi orang yang tidak memiliki helm. Au min maktu'iha, dari yang dipotongnya. Yang dipotong nih kalau sunat itu kan ada daging dipotong. Sunat kan ada daging dipotong ya. Itu daging diapain tuh? Sate. Kuburin sate. Ada yang ini goreng asem Pak. Saya keluar dikit nih.
Tempo hari ada jemaah nanya gini, Ustaz, tempo hari saya dapat kabar kalau anak kita udah puput, tahu puput nggak deh? Jadi puser puput ya? Bodong. Bukan bodong nih. Jadi kalau baru lahir kan masih ada pusret ya. Puput apa pupus sih? Puput ya. Nah. Ya ilah. Udah puput, udah lepas nih. Nah, udah lepas nih. Bagaimana itu? Puput udah lepas. Katanya simpen aja. Nanti kalau tuh anak sakit ngapa-ngapa, kapan aja rebus tuh air apa tuh pusernya, kemudian kasih minum dia. Ntar celupin aja, kasih minum. Ntar keringin lagi. Kapan dia sakit, rebus lagi air kasih minum dia. Bener nggak Ustaz? Ya saya bilang begini. Saya 20 tahun ngaji hadis Quran itu belum ketemu tuh hadis. Doif juga kagak ada. Tapi yang udah jelas itu bangke. Yang udah lepas dari tubuh kita itu bangke sudah. Bahkan kata Rasul, apapun yang lepas daripada tubuh kita balikin ke tanah sampai gunting kuku. Kalau bisa pendem ke tanah. Rambut PRT Syekhu maka balikin ke tanah. Gigi orang lu beda lagi nih, sama kali lu sama gue ya. Kalau yang copot gigi bawah lempar ke genteng biar di bawah ntar sama curut, ntar bagus gitu. Kalau lu taruh ke bawah, yang bawah kunyuk ntar. Tapi kalau gue ngomong bener kayak gini. Kalau yang copot yang atas, pendem ke bawah, biar ntar subur katanya begitu. Jadi kudu nyilang ini. Ini hadisnya rawahu siapa ini? Rawahu Bagedur ini mah. Semuanya itu balikin ke tanah. Nah, termasuk juga tadi kalau ada orang sunat, sisa dagingnya balikin ke tanah, kubur maksudnya. Nah, habis dipotong sekedarnya. Berarti begitu udah kering ya, alat vital laki-laki yang udah tidak ada dagingnya, itu batasan itu. Batasan namanya hasyafah, kira-kira begitu. Jelas ya? Fil farji, ke dalam farji wanita. Jadi asal masuk itu helm, fokus ya. Ustaz Nur, perhatiin. Hasyafah itu asal masuk ke farji wanita, asal ditenggelam gitu, belum 100%, punten mohon maaf, ente berpaham, belum penetrasi, belum keluar sperma, baru wanita maksudnya istri kita ya. Istri kita. Istri yang lain juga bu, istri yang lain atau jablay gitu, tetap aja jatuhnya itu jima, tapi jima yang tidak halal namanya zina, wajib mandi janabat juga. Begitu masuk tuh sampai hasyafah tenggelam tuh helm, belum keluar sperma, belum penetrasi, udah wajib mandi janabat. Jelas semua. Ya. Asani yang kedua, khurujul mani bihtilamu aw ghairihi. Keluarnya sperma dengan sebab mimpi atau selainnya. Apa selain mimpi? Jima. Apa selain jima? Istimna, onani. Apa selain itu? Sperma itu kan ada di atas tulang ekor kita. Dalam kitab-kitab klasik yang lain dikatakan ada orang celaka. Begitu celaka tulang ekornya patah. Tulang ekornya patah, keluar sperma dari belakang, wajib mandi janabat. Jadi keluar sperma nggak mesti dari kubul. Jadi dari sumbernya. Kalau dia umpama dia jatuh gitu patah dia punya tulang ekor, keluar sperma, wajib mandi. Kalau mandi ini ya jangan mati dia, biar sembuh dulu. Paham semua? Paham semua? Yang ketiga al-haidu, haid. Rapi haid baru mandi. Ar-rabi'u yang keempat nifas. Setelah nifas wajib mandi. Batasan-batasannya kan antum udah paham ya. Al-khamis yang kelima al-wiladah. Wiladah itu proses mengeluarkan seorang bayi. Jadi kalau orang yang setelah melahirkan tuh kewajiban mandinya dua. Yang pertama setelah dia melahirkan wajib mandi. Yang kedua kan ada nifas tuh.
Nifas 40 hari, paling lama 60 hari, dia ntar mandi lagi cuy. Yang wajibnya ya, kalau setiap hari mandi ya boleh apa. Ya kali lah gitu. Ilokan 40 hari ke mandi ya, beluak ya. Nih, ane kasih secara ilmiah, ane kasih begini. Kenapa ya, saudara? Kenapa Iqbal? Seorang ibu yang telah melahirkan bayi itu wajib mandi. Karena anak atau asobiyah, bayi laki-laki atau bayi perempuan, huwa al-maniyul mujtami'. Jadi bayi itu adalah kumpulan spermatozoid dari laki-laki, indung telur dari perempuan, sperma juga bahasa kita, mani juga. Jadi ketemu sperma laki-laki, sperma perempuan atau indung telur, ketemu jadilah embrio. Kemudian segumpal darah, segumpal daging. Kemudian fakasawul azama lahma, kami balut dengan daging, di dalam itu tulangnya. Kemudian Allah turut tiup ruhnya. Nah, ketika keluar bayi tersebut kan asalnya sperma, maka keluar bayi namanya keluar sperma. Kan tadi yang pertama itu. Makanya wajib mandi janabah. Jelas ya? Jelas ya? Begitupun orang yang keguguran. Keguguran asiktu namanya, keguguran. Ketika sudah dikuret, kuret apa kuret? Kuret. Kuret gitu kan keluar tuh. Wajib mandi juga deh. Hah? Nifas itu mandinya bukan karena darah. Oh, ini yang mana nih Pak? Saya lagi ngomong kuret sama nifas ya? Oh, ini ngomong nifas. Iya, yang nifas itu Yang pertama setelah wiladah, paham ya? Ini habis lahir nih, habis lahir. Jangan langsung dimandiin, perih, jangan. Udah sehat dulu, barang beberapa hari baru mandi janabat karena setelah melahirkan. Kemudian dia kan keluar darah tuh, berkala. Ntar sampai 40 hari udah rapi gitu. Nah, baru mandi janabat lagi karena nifasnya. Jadi 2 kali mandi. Yang wajib karena mandi setelah melahirkan bayi, kan belum keluar nifas belum. Hah? Ente belum pernah lahirin sih ya. Kan bayi lahirnya ya, tutup rapat dong. Nah, mulai berkarat tuh, keluar darah. Bener kagak bohong, bener. Terus, nah itu udah mandi wiladah kan. Nah, keluar. Nah, ntar 40 hari rapi, mandi lagi, mandi janabat karena nifasnya rapi. Jelas. Ya. Ada lagi Pak? Alhamdulillah. Asadis yang kelima, al-maut. Yang keenam, al-maut karena mati atau meninggal. Pertanyaan dasar. Kenapa orang yang sudah wafat wajib dimandikan? Karena nggak bisa mandi sendiri. Orang yang meninggal dunia, ini ngomong bercanda tapi entar ente paham. Orang yang meninggal dunia wajib mandi karena ini ketentuan daripada agama, paham ya? Kenapa dia wajib dimandiin? Karena nggak bisa mandi sendiri. Ini kan ngomong bercanda, tapi karena ada sesuatu yang khariqul adah. Ada seorang saleh, ada seorang waliyun min auliyaillah. Sebelum dia wafat, kalau nggak salah di kitab Al-Bajuri Al-Burdah, di situ dijelaskan saudara Syekh Al-Badawi sebelum meninggal dunia itu dia udah mandi layaknya waliyah Rabi'ah Adawiyah. Dia mandi dulu. Begitu udah mandi janabat ya, dia ngasih tahu, wahai para anak-anakku sayang, emak, bapak udah mandi. Nanti kalau emak wafat jangan mandiin lagi. Itu dia udah tahu tuh kalau wali mah. Wah, boleh tuh amalin dari sini pulang, wahai istriku, aku udah
Gue yakin sih gak bakal berani lo mah. Dia kata ngamalin besok berangkat ya. Tuh. Termasuk juga ada seorang ulama, seorang soleh yang terbiasa kalau habis wudu dia siwak. Habis wudu dia siwak. Ini ada orang ulama, seorang wali, dimandiin sama anaknya. Setelah mandi kan diuduin. Biasa kan kalau wudu tuh dia ketika hidupnya siwak dulu baru wudu. Ini langsung main wuduin aja. Babanya bangun lagi melotot, siwakin abah dulu. Bangun lagi saudara. Oh iya abah, abdi lupa disiwakin, mati lagi. Sudah ada yang dimuliakan Allah. Nih kisah-kisah kharikul adah ini, kalau emang tahu kita bakal mati umpama gitu, nggak usah mandi lagi. Itu kan ilatnya kenapa? Karena kita nggak mampu al-ajuz. Kenapa ada syariat mandiin jenazah atau mandi sendiri kalau dia akan mati dia tahu? Kalau itu namanya amrun ta'abbudi. Satu perkara agama yang wajib dilaksanakan yang nggak bisa masuk rasio, udah kerjain aja banyak tanya. Jelas ya? Jelas semua? Ya, jemaah yang dimuliakan Allah, sini dulu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah berikan kita futuh ilmu yang manfaat. Allah berikan kita perlindungan dari segala sesuatu yang Allah tidak inginkan. Allah berikan kita ridho dalam setiap langkah kehidupan kita, dan Allah mudahkan rezeki kita. Allah berikan kita jalin ukhuwah Islamiyah kita sampai akhirat nanti. Kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan Allah juga pertemukan kita di alam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup, kita baca surah Al-Fatihah. Yang pertama untuk saudara kita, jemaah kita Abu Digin, Bang Rosyadi yang sedang kurang sehat sekarang. Saya tahunan bergaul sama beliau, saya pikir nggak pernah sakit model Fir'aun. Sakit juga nih hari. Assalamualaikum. Ya berarti normal namanya. Mudah-mudahan Bang Rosyadi Allah angkat penyakitnya. Yang kedua untuk Ananda Muhammad Rizki Fatir Rizki Fatir Ramadan, anak dari Bang Memi, sekarang dirawat di RSMC, Rumah Sakit Rumah Sakit Marinir Cilandak. Dirawat dari semalam masuk karena demam berdarah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan panjang umur, dan Allah jadikan rezeki anak yang soleh. Kita niatin juga untuk keluarga kita yang sedang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Ayah bunda kita Allah panjangkan umurnya. Ayah bunda kita yang sudah wafat Allah jadikan makamnya sebagai taman surga. Dan wabil khusus para pewakif musalla al-mukhlisin ini, semoga Allah berikan amal jariahnya sebaik-baiknya. Allah jadikan makamnya sebagai taman surga. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، تغلق عنا أبواب الشر والتعسير، تكون لنا بها وليا ونصيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم حبب الصالحين وحببنا إليهم وجعلنا من المقتدين في كل حال. اللهم وأشركنا في دعاء الصالحين حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah